Sebagaimana kita tahu, kalau problem timnas Indonesia sekarang ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah post kiper dan kedua real striker. Mungkin untuk posisi kiper, ibaratnya kita tinggal tunggu aja urusan Martin Paes di CAS kelar. Namun untuk pos nomor 9 ini loh, yang harus diakui sangat-sangat sulit dicari. Yap, Coach Shin sendiri sejatinya udah mencoba banyak opsi terutama dengan memanfaatkan potensi dari para pemain Liga 1. Namun hasilnya belum ada yang memenuhi standar karena wajar, patokan Coach Shin adalah level Asia bukan lagi ASEAN. Maka dari itu wajar jika sehabis laga melawan Filipina kemarin, pelatih asal Korea Selatan tersebut akan coba mencari para penyerang yang mungkin bisa diandalkan. Dan sudah pasti pilihan itu akan jatuh ke pemain diaspora yang main di Eropa. Nah, untuk sekarang ini, publik masih menduga dan berharap kalau Ole Romaini bisa segera memantapkan hatinya untuk membela Indonesia. Karena bagaimanapun, di antara semua nama yang tersedia, ya emang dia sosok penyerang idaman yang begitu diinginkan publik tanah air. Namun, bila melihat sikon yang ada, apakah mungkin Ken Phoebe rela melepas gitu aja salah satu penyerang potensial ini menjadi WNI? Mengingat selain usia Ole yang masih muda, Belanda juga sedang mengalami krisis penyerang, sebab terakhir kali timnas Belanda punya real striker kelas atas adalah di era Robin van Persie. Maka dari itu, melihat potensi dari Ole Romaini, plus apalagi ia juga udah sembuh dari cedera, bukan tak mungkin Ronald Koeman akan memberinya kesempatan apabila ia perform musim depan di Eredivisie. Jika itu terjadi, walah ya udah makin sulit posisi Indonesia apabila nggak segera satset. Dan kita realistis aja. Yap, sejatinya apa yang terjadi dengan Belanda ataupun Indonesia juga dialami oleh banyak negara-negara di dunia. Bahkan mereka yang masuk kategori tim top pun juga mengalami hal serupa. Lantas negara mana saja yang memang sedang mengalami krisis striker nomor 9 kelas dunia? Tim Matador boleh berbangga diri menjadi negara penghasil gelandang-gelandang top dunia. Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Silva, Xabi Alonso, Juan Mata, Cesc Fabregas. Sampai kini era Pedri ataupun Rodri. Akan tetapi, meskipun dikaruniai para gelandang top dari generasi ke generasi, Spanyol saat ini sedang mengalami krisis penyerang kelas dunia. Bahkan di Euro 2024 ini, striker utamanya adalah Alvaro Morata, yang sering banget gonta-ganti klub sebagai pemain pinjaman. Musim ini ia memang mencetak 21 gol dari 48 penampilan bersama Atletico Madrid. Namun semua juga tahu kalau level Morata ini seperti apa jika dibandingkan dengan penyerang Spanyol di era sebelumnya, macam David Villa, Fernando Torres, hingga Raul Gonzalez. Untuk itu di Euro kali ini harapan besar tertuju pada Morata, yang mana pemain 31 tahun tersebut juga didapuk sebagai kapten tim. Meskipun dikenal akan filosofi Catenaccio-nya, Italia selalu menghasilkan penyerang-penyerang papan atas dunia dari masa ke masa. Paolo Rossi, Roberto Baggio, Christian Vieri, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Francesco Totti, Luca Toni, hingga terakhir mentok di Mario Balotelli. Ya, nama-nama tadi adalah deretan penyerang yang benar-benar mampu mengangkat Italia menjadi tim yang sangat disegani. Namun lihat nasib Italia setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, di mana Glazuri begitu sulit menemukan sosok goal getter kelas dunia. Andrea Balotelli, Ciro Immobile, semuanya rata-rata alias mediocre. Dan itulah salah satu alasan mengapa Italia gagal lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi beruntun. Emang di Euro 2020 mereka adalah juara, tapi di kualifikasi Piala Dunia 2022 mereka bahkan kalah dari Makedonia Utara. Nah, menyiasati hal tersebut sebenarnya pihak federasi juga udah mencoba mencari alternatif, yang mana salah satunya adalah dengan menaturalisasi penyerang kelahiran Argentina, Matteo Retegui. Namun hasilnya sejauh ini kualitas pemain 25 tahun tersebut juga biasa aja. Musim ini sendiri, ia cuma mencetak 7 gol di Serie A, sehingga ya begitulah levelnya mediocre. Begitu pula dengan Gianluca Scamacca. Emang musim ini ia sukses mencetak 12 gol di Serie A dan membantu Atlanta juara Liga Eropa. Tapi ya, kalau ia emang sebagus itu, nggak mungkin dong West Ham membuangnya begitu aja. Legenda tim Samba Ronaldinho baru-baru ini mengatakan kalau ia udah nggak minat lagi menonton timnas Brazil bermain khususnya di Copa America 2024. Yap, menurut Ronaldinho,
Brasil sekarang ini benar-benar kehilangan marwah sebagai negeri sepak bola. Di mana itu dibuktikan dengan anjloknya prestasi Brasil dalam kurang lebih 1 dekade terakhir. Memang Brasil sendiri sempat menjuarai Copa America 2019, namun itu hanya dianggap sebagai pelepas dahaga sementara. Sebab setelah itu, Brasil gagal mempertahankan gelar itu, lalu gagal total di Piala Dunia 2022 dan terseok-seok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yap, jika dilihat dengan seksama, downgrade skuad Brasil ini beneran nyata adanya. Bahkan Brasil yang dulu dikenal punya striker-striker nomor 9 tajam, kini hanya berharap pada seorang bocil 17 tahun bernama Endrick Felipe. Emang sih ini pemain sangat potensial sampai Real Madrid rela bayar mahal. Tapi ya kali tim sebesar Brasil harus bergantung semacam itu. Oleh karenanya sekarang ini harapan lini depan Brasil ya praktis hanya bertumpu pada Vinicius Junior dan Rodrigo, yang mana keduanya pun juga bukan pemain tipikal nomor 9. Dan emang harus diakui juga, setelah Neymar, ya Brasil emang sulit mencari sosok mesin gol baru, sesimpel itu. Ya, pada dasarnya, soal masalah regenerasi itu adalah hal yang saat ini umum terjadi. Di luar negara-negara yang disebutkan tadi, masih ada Jerman yang selepas era Miroslav Klose atau Mario Gomez nggak ada sosok nomor 9 sejati. Lalu kembali lagi tim seperti Belanda yang di era dulu, walah penyerangnya top-top. Kini hanya bergantung pada pemain-pemain yang levelnya mediocre, termasuk Memphis Depay dan Cody Gakpo sekalipun. Mungkin sejauh ini tim-tim yang masih beruntung punya penyerang berlabel top ya Inggris dengan Harry Kane, ataupun Norwegia dengan Haaland, yang sayangnya nggak beruntung punya tim yang isinya sebagian besar mediocre. Kemudian Argentina yang sekarang sedang menyiapkan panggung buat Lautaro Martinez, yang dalam 2 musim terakhir benar-benar bangkit dan kembali menjadi penyerang nomor 9 mematikan. Ataupun Portugal yang gimana-gimana masih punya Cristiano Ronaldo, walaupun mereka juga harus ancang-ancang karena CR7 pun sudah berusia 39 tahun. Dan mungkin dari semua tim yang telah disebutkan tadi, hanya Prancis yang benar-benar skuadnya merata. Terlebih di pos lini depan, mereka nggak akan khawatir bila nantinya ditinggal Giroud pensiun. Sebab udah ada Mbappe, sang bos kecil yang kini beneran tumbuh jadi ikon utama timnas Prancis. Yap, terlepas dari apapun, sejatinya apa yang dirasakan oleh Indonesia sekarang juga dialami oleh negara-negara yang bahkan levelnya udah top. Maka dari itu, gak usah saling menyalahkan satu sama lain, terutama buat pengamat-pengamat nyebelin yang seolah-olah menganggap Koshin ini terlalu meremehkan Liga 1. Ya kalau emang sehebat itu, pasti nama-nama mereka udah banyak jadi incaran minimal tim-tim besar Asia Tenggara deh. Atau minimal bisa bersaing di top skor di Liga, di tengah gempuran penyerang asing, seperti yang dilakukan Supachai Jedet di Liga Thailand. Lah ini kan enggak, yang ada malah protes kan gara-gara ada kebijakan 8 pemain asing. Intinya ya tadi, nggak usah saling menyalahkan, mending fokus dan perbaiki apa yang kurang. Kalaupun ada pemain yang benar-benar perform, toh Koshin pasti ngasih kesempatan meskipun itu dari Liga 1 sekalipun. Nggak percaya, lihat tuh Rizky Ridho ataupun Yaakob Sayuri. So, kalau menurut kalian gimana? Kira-kira siapa nih opsi nomor 9 terbaik untuk timnas Indonesia? Tulis ya di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.